Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 dengan subtema upaya mengatasi depresi pada remaja. Jangan lupa saksikan video kita ya. Perkenalkan, saya Dede Pradana, kelas 10 DSI, sedang bersama narasumber. Perkenalkan, nama saya Aldi Prasetyo dari kelas 10. Apa yang dimaksud dengan depresi? Depresi adalah suatu penyakit gangguan mood kondisi emosional yang berpikir, berperasaan, dan berperilaku seseorang. Faktor yang menyebabkan remaja depresi. Yang pertama adalah menyalahgunakan alkohol atau obat-obatan terlarang. Yang kedua, memiliki riwayat kesehatan mental pada keluarga. Yang ketiga, selalu tergantung pada orang lain. Apa saja upaya mengatasi depresi? Yang pertama, menerapkan pola hidup sehat. Yang kedua, motivasi untuk memperbanyak aktivitas. Terima kasih sudah meluangkan waktunya buat saya wawancarai. Pertama dari kelas 10B, saya ingin mewawancarai tentang proyek dengan narasumber saya. Kan namanya siapa Kak? Semuanya, saya Rizka Maria dan saya dari kelas. Saya bertanya dengan apa yang maksud dengan depresi kan? Kalau misalnya depresi menurut saya sendiri adalah sebuah gangguan atau mood yang kayak jangka waktu dirasain sama orang-orang luar sana itu berkepanjangan. Kan banyak banget nih orang yang nggak bisa bedain stres sama depresi itu yang mana, dan banyak banget yang berpikir bahwa stres sama depresi itu adalah sebuah hal yang sama, padahal itu enggak. Depresi itu adalah gejala yang lebih levelnya itu lebih di atas stres gitu. Kalau stres kan masih kayak gampang ya buat ngilanginnya karena itu kayak sekilas aja, tapi kalau misalnya depresi itu adalah sebuah gejala yang memang jangka waktu itu berkepanjangan dan agak susah untuk ditemukan solusinya. Ada juga mungkin kurangnya support system dan dimana mereka nggak bisa menemukan solusi-solusi yang mereka alami di masalah-masalah yang mereka merasain di luar proses itu. Apa saja upaya mengatasi depresi Kak? Nah, kalau stres itu kan tadi aku bilang kalau stres sama depresi itu adalah suatu hal yang berbeda. Nah, kalau misalkan stres itu tuh kayak gampang kan, kayak yaudah tinggal mendekatkan diri kepada Tuhan, simpelnya segitu ya. Atau kayak baca-baca buku, doing something that we actually like to do gitu kan. Tapi kalau depresi, aku pernah baca buku yang namanya self healing, dimana aku tuh di situ mengetahui bedanya stres sama depresi itu gimana dan cara menanganinya itu gimana. Jadi pertama, faktor utamanya adalah menemukan tujuan hidup kita itu maunya kemana. Jadi itu bakal sangat menentukan apa yang akan kita rasakan dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Terima kasih Kak, doain waktu wawancarai. Ya, sekian dari saya wawancaranya. Perkenalkan, nama saya Lin Setiawan, kelas 10B dari kelompok 2, nomor absen 10. Saya dengan Oke, nama saya Dia Chandra Bersakono dari kelas 11 IPS 1. karena kami ingin tanya Kak, menurut Kakak apa yang dimaksud dengan depresi? Oke, kalau menurut saya itu depresi itu dimana kondisi seseorang yang udah nggak tahan sama apa yang dia lihat, apa yang dia pikirin gitu. Faktor apa yang menyebabkan depresi? Oke, sebenarnya faktor depresi menurut saya itu banyak ya, bisa dari kayak masalah keluarga atau kayak masalah di sekolah. Habis itu juga bisa karena dari orang yang sendiri. Supaya mengatasi depresi? Oke, kalau menurut saya mengatasi depresi itu sebenarnya yang pertama ya, kalau emang udah lumayan parah itu bisa ke dokter psikolog siap paling yang paling manjur. Tapi kalau emangnya belum terlalu parah itu bisa kayak cerita aja sih masalahnya itu ke orang lain. Jadi dia tuh nggak berat untuk mikirin sendiri. Jadi dia tuh bisa sharing pikiran, bisa nyari orang yang bisa bantu dia lah atau support. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Kak udah meluangkan waktu dengan saya. Nah sekarang saya dengan saya boleh tahu nama kakak? Halo semua, nama saya Linda Novilia dari kelas 11 IPS 3. Kak, sebelumnya saya terima kasih kepada kakak sudah meluangkan waktu untuk saya mewawancarai kakak. Terima kasih juga. Saya mau nanya ke kakak. Yang pertama, menurut kakak apa itu depresi? Depresi itu ada gangguan mental ya, itu salah satu gangguan mental yang menurut saya itu dimana keadaan seorang tuh secara emosi dan juga perasaan terlibatnya itu ada di titik terendahnya dia, jadi benar-benar kayak
tekanan tertekan gitu. Selanjutnya kedua apa saja faktor-faktor menurut saya sendiri mungkin bisa dari kepribadian dia, yang cara berpikir dia, dan juga lingkungan dan keadaan sekitar dia yang mendukung hal itu. Terakhir, menurut kakak gimana cara mengatasi depresi? Kan ya mungkin kita tuh kayak nggak tertekan banget, lebih dicurahkan aja sih, karena itu kalau misalnya dicurahkan suatu orang itu kan pasti kayak rasanya tuh lebih lega biasanya, dan juga mungkin orang lain tuh bisa ngasih solusi yang bermanfaat. Halo semuanya, saya Haka Syediati. Di sini saya bersama dengan Kak siapa? Nama saya Kak Aska. Dari kelas Kelas 12 IPS. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk keperluan proyek kali ini. Kita mau nanya Kak, menurut Kakak apa itu depresi kalian? Kalau saya sendiri, depresi itu merupakan suatu kondisi di mana pikiran seseorang atau manusia itu istilahnya tidak bisa menampung semua masalah yang sedang dia terima atau sedang dia alami. Nah, pada pandemi ini kan mungkin depresi pada remaja itu tambah ya Kak. Menurut Kakak itu faktor yang menyebabkan remaja itu depresi? Kalau menurut saya sendiri, faktor pandemi ini cukup memberikan dampak di mana yang dalam remaja, tetapi dia seluruh masyarakat juga terkena imbasnya. Kalau di masyarakat di remaja sendiri, mungkin yang pertama bagi mereka yang masih pelajar itu kurangnya interaksi dengan teman-teman mereka, itu mungkin bisa menjadi faktor depresi besar, karena mereka semakin hari juga tidak ada teman untuk bicara, atau misalnya tidak ada interaksi antara orang lain selain dengan keluarganya. Lalu upaya untuk si remaja mengatasi depresi gimana Kak? Kalau dari saya sendiri, pertama itu bisa dengan meluangkan sebanyak-banyaknya waktu dengan keluarga. Jadi juga sekarang kan teknologi sudah sangat bagus ya. Jadi walaupun tidak bisa dilihat atau bisa berinteraksi secara langsung, tapi bisa berinteraksi secara media daring. Misalnya pembelajaran bisa dilakukan secara Zoom atau bahkan juga kalian kalau misalnya misalkan nonton bareng itu pun juga bisa lewat media Zoom tadi gitu. Jadi sebenarnya penggunakan juga teknologi yang ada, karena walaupun teknologi istilahnya kayak rasanya kayak kurang aja gitu kan kalau misalnya nggak ketemu secara langsung dengan temannya atau apa, tapi daripada kalian merasakan depresi tidak ada teman atau istilahnya meluangkan perasaan kalian, mending kalian menggunakan teknologi sendiri. Jawaban dari Kak Aska cukup lengkap untuk wawancara pada kali ini. Saya dari Kak Aska pamit undur diri. Halo, saya Jana Leticia dari kelas 10D. Di sini saya ingin wawancarai Kakak Jessica ya Kak. Iya. Ini langsung aja pertanyaannya Kak. Menurut Kakak apa sih yang dimaksud dengan depresi? Nah, kalau menurut aku depresi itu kayak stres yang tidak bisa ditangani, atau ketika seseorang nggak bisa menangani stresnya atau dia nggak bisa mengontrol stresnya, itu bisa jadi ke depresi. Itu masuk ke kategori stres berat. Nah, stres berat itu sama aja kayak depresi teman-teman. Nah, kalau misalnya dia depresi, dia bakalan ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, terus dia murung, terus dia menyendiri, putus asa, atau nggak ada harapan gitu. Terus faktor yang menyebabkan gejala remaja depresi itu kayak apa sih Kak? Yang mungkin yang pertama itu ketika dia itu mengalami kegagalan, entah itu di sekolah, ya kan, atau dia punya hubungan buruk sama orang tuanya di rumah. Yang ketiga, dia pernah mengalami traumatis kayak pembulian, terus kekerasan. Itu juga bisa jadi faktor penyebab dari depresi. Ya, setuju banget aku sama kakaknya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Menurut Kakak apa aja nih upaya untuk mengatasi depresi? Kalau menurut aku, supaya kita bisa supaya depresi bisa hilang dari diri kita, yang pertama itu kita harus mendekatkan diri ke Tuhan. Kita harus kayak curhat ke Tuhan gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya manusia kan beda-beda ya, ada yang bisa curhat ke orang yang terpercaya, atau enggak dia kalau misalnya dia nggak bisa curhat, dia nulis diary. Nah, itu bisa membantu mengatasi depresi yang kita alami. Mungkin itu aja sih.
Oke kak, aku setuju banget sih sama kakak Jessie. Nah, oke segitu aja sih kak. Makasih ya kak udah meluangkan waktu kakak untuk aku wawancarai ya kak. Sama-sama. Ya, oke dadah. Remaja depresi itu terlalu parah ya kalau remaja depresi. Sebetulnya jangan langsung depresi, tapi insecure dulu. Gitu. Remaja insecure. Karena depresi itu artinya dia sudah mengalami insekuritas yang bertubi-tubi, gitu kan. Insecure karena dia gagal mata pelajaran, dia tidak mendapatkan kasih sayang orang tua atau perhatian orang tua, di gurunya diabaikan, itu baru nanti bertumpuk-tumpuk, nah itu depresi. Dari sini itu menutup diri, dia nggak mau cerita ke siapa, karena kalau dia cerita, dia khawatir ceritanya dia itu akan dimanfaatkan. Mereka yang stres itu punya kecurigaan, nah itu ciri keduanya, menutup diri dan selalu curiga pada orang lain, tidak bisa berpikir positif, selalu negatif, tiga. Ya. Selalu mengartikan diri sebagai orang yang lemah dan kita zalimi, playing victim. Ya pernah saya dengar. Selalu menjadi korban. Ya saya begini karena orang tua, ini karena orang tua membedakan kasih sayang ke kakak sama ke saya, ke adik ke saya. Tapi menurut Ibu kalau misalkan kita nih Bu suka nangis tengah malam gitu Bu, overthinking itu tuh wajar gak sih? Atau itu jadi gejala stresnya juga? Iya, overthinking. Mungkin overthinking itu tadi tidak bisa berpikir positif ya. Jadi dia mikirnya hal-hal yang negatif dan itu berlebihan. Nah itu overthinking.